Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai demokrasi di Indonesia. Indonesia pernah mengalami pergantian berbagai jenis demokrasi dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Kenapa harus berganti-ganti? Di mana letak kesalahannya? Dan apakah yang terakhir ini sudah yang paling tepat? Ayo kita bahas satu persatu. Periode 1, demokrasi parlementer liberal. Ciri dari sistemnya ini yaitu pemilu yang demokratis. Keberagaman anggota kelompok parlemen yang terdiri dari kelompok agama, nasionalis, komunis, dan kelompok lain. Setelah kemerdekaan, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Tapi karena dianggap masih banyak campur tangan dari Belanda, maka Soekarno mengganti dengan sistem demokrasi parlementer. Setelah melepaskan demokrasi liberal, Soekarno pun beralih ke demokrasi terpimpin. Undang-Undang Dasar 1950 disarankan untuk dicopot dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno berusaha menyeimbangkan antara tentara, kaum Islamis dan komunis sehingga akhirnya disebut dengan ideologi Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Namun persatuan ini tidak lancar, fraksi komunis yang semakin kuat membuat kedua lainnya menjadi cemburu. Periode 3, demokrasi otoriter. Era ini dikenal dengan dominasi Partai Golkar saat pemilu dan Presiden Soeharto terus memimpin selama 32 tahun. Di era 60-an adalah saat Perang Dingin di mana Soekarno sedang menjalin hubungan baik antara blok barat maupun dengan komunis. Di Indonesia ekonomi terus memburuk dan tidak menemukan solusi. Tahun 1997, krisis ekonomi Asia mengguncang Indonesia. Atas desakan ini, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan oleh Wapres B.J. Habibie. Periode 3, demokrasi oligarki. Periode demokrasi oligarki dikenal dengan sistem pemerintahan hingga saat ini. Berarti perjuangan untuk mencapai sistem demokrasi sampai sekarang membutuhkan pengorbanan dan perjuangan ya. Makanya kita sebagai pemuda jangan tutup mata dan tutup telinga. Jadilah masyarakat demokrasi yang berperan aktif atau setidaknya melek dengan lingkungan sekitar. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama narasumber kita. Nah, ini dia orangnya. Kita akan menanyainya tentang demokrasi di Indonesia seperti apa menurut pendapat beliau. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Coba Kak, perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani. Oke, dengan saudara Fitri Handayani. Menurut Anda nih, kita ini kan di Indonesia ini sistem pemerintahannya menggunakan sistem demokrasi. Pastinya sudah tidak asing lagi kan mendengar kata demokrasi. Menurut Anda, demokrasi itu seperti apa sih? Menurut saya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertingginya dipegang oleh tangan rakyat. Oke, itu menurut Anda mengenai pengertian demokrasi. Lalu, apakah demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan dengan lancar? Menurut saya belum, karena mengingat masih banyak fenomena penyimpangan yang terjadi di Indonesia. Oke, kemudian berdasarkan pengetahuan Anda, demokrasi apa saja yang pernah diterapkan di Indonesia? Setahu saya itu demokrasi liberal, terpimpin, dan Pancasila. Oke, itu menurut pengetahuan saudara Fitri. Lalu menurut Anda nih, demokrasi apa sih yang cocok diterapkan untuk negara kita yaitu Indonesia? Menurut saya itu demokrasi Pancasila. Alasan Anda memilih demokrasi Pancasila itu apa? Alasannya tentu saja agar pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Oke, itu dia pendapat dari narasumber kita yaitu saudara Fitri Handayani mengenai demokrasi di Indonesia. Mungkin sekian dulu wawancara kita hari ini. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.